Di chapter sebelumnya, Roxy melanjutkan perjalanan menuju Asura ditemani si penyanyi yang masih saja mengikuti. Yang mana si penyanyi ini malah membuatnya kesal karena terlalu banyak bicara dan hanya menjadi beban ketika bertarung. Karena ketika ada bandit pun si penyanyi hanya menyemangati saja tanpa memberi bantuan langsung atau apapun itu yang bisa membantunya. Karenanya Roxy pun kesulitan ketika banyak bandit menyerang hingga tanpa sengaja membunuh salah satunya. Walau terjadi karena sihirnya yang meleset akibat gangguan bandit lain, namun hal tersebut membuat Roxy sangat terguncang. Yang mana saking terguncangnya, Roxy berkali-kali menggunakan sihir penyembuhan kepada si bandit yang telah mati. Karena bagaimanapun saat itu adalah kali pertamanya membunuh seseorang, sehingga di chapter ini Roxy akan bergelut dengan rasa bersalahnya. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Roxy tiba di suatu kota untuk singgah. Namun karena apa yang terjadi, Roxy sama sekali tidak senang walau dijanjikan hadiah setelah menangkap bandit. Bahkan kali itu Roxy sampai mengabaikan apa yang berada di sekitarnya, seperti si penyanyi yang seperti biasa heboh sendiri. Bahkan ketika ibu dari anak yang diselamatkannya ingin berterima kasih, Roxy pergi begitu saja tanpa menghiraukannya. Karena yang menjadi masalah adalah Roxy tidak tahu bagaimana cara mengendalikan perasaannya, sehingga jiwanya seakan keluar dari tubuhnya, karena kini Roxy hanya terus melamun dengan pikiran kosongnya. Karena ketika kondisi langit tampak buruk pun Roxy menyebutnya indah karena tidak memperhatikan. Dan yang terburuk adalah Roxy tidak lagi bersemangat ketika memakan makanan manis yang merupakan kesukaannya. Melihat kondisi Roxy, di sisi lain si penyanyi pun mencoba memancingnya agar bisa menerima apa yang baru terjadi, yaitu dengan mengajak Roxy mengambil hadiah penangkapan bandit karena para prajurit membutuhkan keterangan Roxy dan mengkonfirmasi mayat sebagai sebuah bukti. Dan hal tersebut membuat Roxy terkejut ketika menjatuhkan garpunya karena mengingatkannya akan si bandit yang telah dibunuhnya kemarin. Namun si penyanyi malah memberinya selamat karena akhirnya Roxy telah membunuh seseorang untuk pertama kali. Dan secara mengejutkan, Roxy pun menyanggahnya dan berkata bahwa kali ini bukanlah kali pertamanya membunuh seseorang. Kembali ketika masih bersama teman-temannya di Rikari Hoodlums, Roxy pernah membunuh orang yang mempermainkan partinya dan menganggapnya anak kecil. Dimana kali itu Nokopara dan Blaze marah kepada dua orang yang telah memberi informasi palsu yang hampir membunuh mereka. Walau awalnya tenang-tenang saja hingga menyindir Nokopara dan Blaze yang mudah marah, namun setelahnya Roxy pun ikut marah ketika disebut gadis kecil yang mengompol di kasur. Sehingga singkat saja, akhirnya Roxy pun ikut membunuh mereka berdua, dan itulah bagaimana dirinya pertama kali membunuh seseorang. Sehingga kali ini Roxy heran dengan apa yang terjadi padanya, karena bagaimana bisa dirinya lupa dengan kejadian tersebut. Sampai-sampai dirinya merasa sangat bersalah ketika membunuh si bandit, dan berpikir bahwa kali itu adalah kali pertamanya membunuh seseorang. Namun ketika kembali dipikirkan, dulu dirinya tidak merasa bersalah karena berpikir telah melakukan hal yang benar. Karena bagaimanapun orang yang dibunuhnya telah berbuat kesalahan dan tetap melawan ketika sudah tahu salah. Belum lagi kala itu Roxy tidak sendirian, sehingga apa yang terjadi bagaikan menghukum seseorang yang bersalah bersama teman-temannya. Hanya saja hal tersebut tidak menjawab mengapa dirinya begitu terguncang, padahal apa yang terjadi tidak jauh berbeda. Dan kini si penyanyi pun tidak bisa memberi jawaban pasti karena menurutnya dirinya tidak akan merasakan apapun bila berada di posisi Roxy. Karena bagaimanapun nyawa orang lain bukanlah prioritasnya, berhubung yang terpenting adalah nyawanya dan juga lagunya. Walau tampak seperti orang egois yang hanya memperdulikan diri sendiri, namun itulah keyakinan yang dimilikinya. Karena walau sama-sama ras iblis yang kemungkinan berumur panjang, si penyanyi tetap meyakini bahwa nyawanya lebih penting dibanding nyawa musuhnya. Walau sangat masuk akal, terutama bagi para petualang, namun Roxy menolak pemikiran tersebut. Karena baginya seorang bandit pun pasti memiliki orang yang disayangi, dan tentu hal tersebut akan memberi rasa sakit kepada orang yang ditinggalkannya. Namun ternyata perkataan tersebut membuat Roxy tersadar bahwa apa yang membuatnya merasa bersalah adalah rasa sakit tersebut. Di masa lalu, Roxy tidak merasakan apapun karena tidak pernah kehilangan seseorang. Namun ketika Dale tewas, akhirnya Roxy memahami betapa pedihnya rasa sakit ketika kehilangan seseorang yang selalu bersamanya. Dengan kata lain, Roxy masih belum bisa melupakan kematian Dale
Karena ketika melihat seseorang mati di hadapannya, rasa pahit tersebut langsung berkumpul di kepalanya. Dan hal tersebut membuat Roxy kembali merasa gagal sebagai petualang, sama seperti yang dikatakan oleh resepsionis di guild di Zanport, di mana menurutnya lebih baik Roxy berhenti menjadi petualang saja apabila tidak bisa menerima kematian seseorang di sekitarnya. Namun hal tersebut malah membuat si penyanyi bertanya mengapa Roxy berpikir demikian. Karena dari sudut pandangnya tidak ada yang salah dari tindakan Roxy sebagai petualang. Karena andai bisa kembali ke masa lalu pun, sudah pasti Roxy akan melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan si anak yang disandra. Namun walau begitu, kini Roxy tetap tidak bisa memahami perasaannya, sehingga si penyanyi pun mencuri kuenya dan mempertanyakan apa yang membuat Roxy merasa gagal. Untuk itu si penyanyi membuat sebuah contoh, di mana Roxy akan disebut gagal apabila tidak memakan kue barunya dengan senyuman seperti tadi. Sehingga si penyanyi bertanya apa yang akan Roxy lakukan, dan Roxy pun membalasnya dengan senyuman aneh ketika memakan kue tersebut. Walau entah apa arti sebenarnya, namun hal tersebut membuat Roxy menyadari bahwa tidak ada jawaban yang benar dalam masalahnya. Karena yang terpenting dalam hidup adalah melindungi diri sendiri dan membunuh siapapun yang mengancamnya. Karena andai orang yang dibunuhnya memiliki orang terkasih, Roxy pun akan memiliki hal yang sama suatu saat nanti. Sehingga pada beberapa kesempatan, melindungi diri sendiri dan menyelamatkan orang lain adalah hal yang sama. Karena ketika selesai makan dan pulang, ternyata semua kue yang dibelinya sudah dibayar orang lain. Tentu bukan oleh si penyanyi, melainkan si ibu yang nyawa anaknya telah diselamatkan oleh Roxy. Sehingga Roxy pun bisa sedikit tenang karena walau telah membunuh, dirinya telah menyelamatkan satu orang lain.